Jembatan Wheatstone, misalkan ada R1, R2, R3, R4, R5 disusun sedemikian rupa seperti di gambar. Nah, ini kita mau menentukan nih, dia itu disusun secara seri atau paralel. Nah, perhatikan nih dia. Ini kan R1, R5, R3 saling bercabang. R2, R4 itu juga saling bercabang nih. Jadi saling memparalelkan satu sama lain. Nah, kalau kayak gini, ini nggak bisa langsung memakai seri paralel. Kita harus analisis dulu. Kalau dia yang bersilangan nih antara R1 dan R4, R2 dan R3 kalau dikalikan hasilnya sama seperti ini ya. Jadi R1 kali R4 itu sama dengan R2 dikalikan R3, maka R5-nya itu dihapuskan gitu. Nah, maka nanti jadi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini berarti udah kelihatan ya. Jadi R1 dengan R3 itu kita anggap jadi C seri yang atas. Selanjutnya antara R2 dan R4 itu C seri yang bawah. Nah, selanjutnya seri atas sama seri bawah, kok C ya? Sorry. R seri atas, R seri bawah. Maka nanti di sini itu antara atas dan bawah itu adalah R paralel. Gitu ya. Nah, jadi R seri 1 sama dengan R1 tambah R3, R seri 2 sama dengan R2 tambah R4. Nah, nanti untuk mencari R totalnya tinggal di 1 per R total atau R paralel sama dengan 1 per R seri 1 ditambah dengan 1 per R seri 2. Nah, selanjutnya jika R1 dikalikan dengan R4 itu tidak sama dengan R2 dikalikan dengan R3. Lalu bagaimana caranya? Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa menggunakan delta star ya atau jembatan Wheatstone ini ya. Jadi nanti kita membuat RA, RB, dan RC yang kita gambar seperti rangkaian tersebut yang merah itu ya. Nah, nanti kita harus mencari nih RA, RB, RC-nya itu berapa. Perhatikan. Untuk mencari RA, berarti nilai RA itu yang berseberangan berarti ini nih. R1 dikalikan dengan R2. Dibagi dengan totalnya semua. Jadi R1 kali R5, R1 tambah R2 tambah R5. Gitu. Kalau RB berarti Kak, RB berarti juga sama yang berseberangan. Berarti R1 dikali dengan R5 dibagi dengan R totalnya. Itu ya, itu RB-nya. Nah, ini harusnya R1 ya, salah ini. Nah, lanjut. Selanjutnya, RC berarti R5 dikali dengan R2. Itu. Nah, ini kebalik ini. Ini R5, ini dikalikan R2. Gini ya. Nah, oke, dikoreksi aja. R2 dikalikan dengan R5 dibagi dengan R1 tambah R2 ditambah dengan R5. Nah, kalau sudah seperti ini, maka R1-nya, R2-nya, R5-nya itu kita hilangkan. Gitu ya. Kalau udah ketemu RA, RB, RC, R1, R2, R5 kita hilangkan, jadi gambarnya nanti seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kan kita lihat nih, bisa kita tahu ya bahwa RB dan R3 itu kita anggap R seri 1. RC dengan R4 itu nanti adalah R seri 2. Selanjutnya, antara ini dan ini nanti diparalelkan. Nah, R paralel. Setelah itu, nanti kan R paralel tadi dengan RA itu diserikan atau R totalnya gitu. Oke. Nah, maka nanti R seri 1 sama dengan RB ditambah R3, R seri 2 RC tambah R4, 1 per R paralel sama dengan 1 per R yang atas tadi ya, R seri 1 ditambah dengan 1 per R seri 2. Untuk R totalnya tadi udah gak jelaskan. Jadi RA ditambah dengan R paralelnya. Gitu ya. Diketahui gambar rangkaian seperti berikut. Tentukan arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Oke, jika ada rangkaian seperti ini, kita ubah dulu. Kita ubah dulu bentuk rangkaiannya jadi seperti ini ya. Jadi sama aja ya kanan dan kiri. Nah, setelah itu lihat kita analisis. Soal ini, terutama yang atas itu ya, kotak dua yang atas itu tidak bisa diselesaikan dengan seri maupun paralel. Maka kita sebutnya ini sebagai jembatan Wheatstone. Nah, yang pertama kita harus cek dulu antara yang bersilangan ya, 4 sama 3 itu sama nggak hasilnya dengan 4 dikalikan dengan 6. Jadi
4 kali 3 itu tidak sama dengan 4 kali 6 ya. Kalau dia tidak sama berarti kita harus transformasi. Ya, harus ditransformasi. Nah, dengan bantuan gimana? Ini kita anggap RA, nanti ini RB, dan yang ke sini nanti RC. Ini RA, ini RB, ini RC. Gini ya. Nah, selanjutnya kita mencari RA, RB, dan RC dulu. Yang pertama, RA. RA itu sama dengan, oke, kini kita definisikan dulu deh. Kita anggap di sini R1, ini R2, ini R3, R4, dan ini R5. Oke, RA yang bersilangan dengan RA itu kan berarti R1 dikali dengan R3. Dibagi dengan total dari yang sekelilingnya. Jadi R1 tambah R3 ditambah dengan R5. Maka hasilnya sama dengan 4 kali 6 dibagi dengan 4 tambah 6 tambah 5. Oke, sama dengan hasilnya 24 dibagi 20 sama dengan 1,2 ohm. Itu RA-nya. Lalu RB-nya sama dengan yang bersilangan dengan RB berarti kan R1 dikali dengan R5. Dibagi sama aja ya, R1 tambah R3 tambah R5. Oke, maka hasilnya 4 kali 10 dibagi dengan langsung aja ya 20 ya. Jadi sama dengan berapa ini? 40 bagi 20 sama dengan 2 ohm. Lanjut. RC. RC-nya berarti R3 dikali dengan R5 dibagi dengan R1 ditambah R3 ditambah dengan R5. Maka hasilnya 6 dikali 10 dibagi dengan 20 sama dengan 3 ohm. Gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kalau kita gambar ulang ya, nanti jadinya gini nih. Ini jadi RA, ini yang RB, lalu ini R2. Jadi ini RA, ini RB, ini R2, yang ke sini nanti RC, yang ke sini ini R3, ya sorry R4. Nah, terus disambungkan dengan yang anggap aja ini R5 berarti R6 gitu aja ya. Ini R6 lalu dihubungkan dengan sumber tegangan. Gini, ini 18 volt dengan R kecilnya atau hambatan dalamnya 1 ohm, gitu ya. Nah, berarti kalau udah seperti ini, kita bisa lihat bahwa RB dengan R2 itu seri, RC dengan R4 itu seri, setelah itu atas dan bawah diparalelkan. Jadi, pertama kita anggap aja kita mencari R seri 1 yang atas sama dengan RB ditambah dengan R2. Jadi sama dengan 2 ditambah dengan RB-nya itu 2, R2-nya itu 4 sama dengan 6 ohm. Lanjut yang bawah R seri 2 sama dengan RC ditambah dengan R4. RC-nya itu 3, R4-nya itu juga 3 sama dengan 6 ohm. Oke. Lanjut setelah itu antara seri yang 1 dan 2 itu kan diparalelkan ya. Jadi 1 per R paralel sama dengan 1 per R seri 1 ditambah 1 per R seri 2. Maka sama dengan 1 per 6 tambah 1 per 6. Sama dengan 2 per 6. Maka R paralelnya dibalik jadinya 6 per 2 sama dengan 3 ohm. Gitu. Oke. Selanjutnya yang terakhir kita mencari R total. R total itu artinya R yang diparalelkan itu diserikan dengan A dan diserikan dengan R6 dan R hambatan dalam ya yang R kecil itu ya. Berarti sama dengan R paralel ditambah dengan RA ditambah dengan R6 ditambah dengan hambatan dalam sama dengan 3 ditambah 1,2 tambah 1,8 ditambah 1. Maka nilai hasil akhirnya R totalnya sama dengan 6 ohm. Nah, untuk mencari I total sama dengan V total dibagi dengan R total gitu ya. Berarti V totalnya itu 18, R totalnya itu 6. Maka hasilnya 3 ampere gitu ya. Jadi kalau dia ada soal yang tidak bisa diselesaikan dengan rangkaian seri maupun paralel, maka harus kita transformasikan dengan jembatan Wheatstone ya. Oke.